Ternyata merubah kebiasaan itu walau tidak gampang, tapi ada proses yang secara saintifik bisa dilakukan. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg mengumpulkan beberapa riset dan sains yang menjelaskan bagaimana caranya kita merubah, khususnya merubah kebiasaan jelek. Tapi sebelum itu Sobuk Mania yang belum subscribe, silakan subscribe dan saksikan video ini sampai habis. The Power of Habit ditulis oleh Charles Duhigg. Charles Duhigg itu adalah wartawan senior yang memenangkan hadiah Pulitzer. Selain buku The Power of Habit, Charles Duhigg juga punya buku yang namanya Smarter, Faster, Better. Nanti mungkin kita akan bahas juga di edisi selanjutnya. Tapi saya akan bahas dulu buku ini. Buku ini sebenarnya ada beberapa versi ya. Kalau dilihat yang saya pegang ini yang warna putih, tapi edisi-edisi sebelumnya adalah warna kuning. Dan warna kuning ada yang satu red spinner atau red treadmill ini, tikus treadmill ini. Yang satunya lagi ada gambar 4 tikus treadmill. Nah, artinya sebenarnya sama aja. Kenapa saya bilang sama aja? Karena saya sudah punya 2 bukunya gitu. Dan satu yang warna kuning, yang satu yang warna putih. Isinya sama. Nah, kalau jumlah halaman yang ada di buku ini ada 290 halaman, Sobuk Mania. Tapi sebenarnya kalau tertulis kita lihat di halaman belakangnya ini gitu ya, ada 371 halaman, sebenarnya ada 82 halaman yang menjelaskan referensi. Kenapa Charles Duhigg menampilkan referensi? Karena memang banyak citation, banyak research, banyak sains yang dituliskan oleh dia. Dari buku ini saya jadi paham ternyata kebiasaan itu dilakukan di bawah sadar atau di bawah alam sadar. Kalau Sobuk Mania pahami, ada 2 conscious gitu ya. Conscious mind sama subconscious mind, artinya alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, ternyata seperti yang dijelaskan di bukunya Charles Duhigg ini, apa yang kita lakukan ketika kita bangun pagi, kemudian langsung ngecek handphone, misalnya ketika kita mandi gitu ya, tiba-tiba kita ngambil odol untuk sikat gigi, itu sebenarnya dilakukan di bawah sadar. Artinya apa? Artinya sebuah ritual kebiasaan seperti yang dijelaskan oleh Charles Duhigg ini, ketika sudah berulang kali dilakukan, berulang terus berulang, itu kita melakukannya tanpa sadar. Ada yang namanya The Golden Rule of Habit Chain. Ya. Charles Duhigg menuliskan, ya dari beberapa riset yang dilakukannya, ada 3 Golden Rule terkait habit. Kenapa kita harus paham The Golden Rule of Habit ini? Karena dengan mengetahui ini, kita bisa merubah kebiasaan kita. Apa sih Golden Rule of Habit ini? Yang pertama adalah cue atau petunjuk. Yang kedua adalah rutin atau kegiatannya. Apa sih yang kita lakukan? Itu adalah rutin. Dan yang ketiga adalah reward. Reward ini adalah hadiah ketika kita melakukan sesuatu. Sebagai contoh adalah Charles Duhigg sendiri. Setiap jam 3 sampai jam 3.30 di sore hari, biasanya dia datang ke kafetaria, kemudian di kafetaria dia memesan cookies. Setelah memesan cookies, dia makan, kemudian ngobrol dengan temannya, kemudian dia balik lagi. Nah, dia menganggap habit ini adalah bad habit. Kenapa? Karena ada memakan cookiesnya. Sehingga tanpa sadar, dia memakan cookies, dia pun menjadi gemuk. Setelah dia memahami cue-nya itu adalah jam 3 sampai jam 3.30. Oh, aku setiap jam 3 sampai jam 3.30 itu kok kayaknya pengen makan cookies. Kemudian rutinnya apa? Rutinnya adalah kegiatan dia. Memakan cookies, jalan ke kafetaria, naik lift, kemudian ngobrol dengan teman-temannya. Kemudian itu rutinnya. Yang ketiga, dia sadari bahwasan rewardnya adalah setelah makan cookies dan ngobrol dengan teman-temannya, dia merasa senang, dia merasa kenyang, dia merasa puas, dan itu sebagai rewardnya. Makanya The Golden Rule of Habit yang dia tuliskan adalah jam 3 sampai jam 3.30 cue-nya. Kemudian yang kedua rutinnya adalah kegiatan dia jalan ke lift, menuju ke kafetaria, ngobrol dengan teman-temannya, itu adalah rutinnya. Nah yang ketiga adalah rewardnya, dia merasa puas, senang karena setelah makan cookies, kemudian dia ngobrol dengan teman-temannya.
Dengan memperhatikan habit ini, Charles Duhigg berpikir, apa sih sebenarnya yang mau aku lakukan gitu ya? Kalau tadi 1 cue, kemudian 2 rutin, yang ketiga reward. Nah, dia harus mengubah rutinnya ini di bagian makan atau beli cookies. Karena apa? Karena disadari sebenarnya aktivitas atau rutinnya dia ini sebenarnya bukan untuk kenyang, tapi untuk ngobrol dengan teman-temannya yang ada di sekitarnya atau koleha-kolehanya yang ada di kafetaria. Jadi dengan berpikir bahwasannya, oh oke, aku jam 3 sampai jam 3.30 ke kafetaria, itu cue-nya. Kemudian rutinnya dia tidak lagi membeli kue, tapi dia pilih minuman segar dan buah-buahan, kemudian dia ngobrol dengan temannya, dan akhirnya rewardnya dapat. Dia merasa happy, tapi dia tidak lagi makan kue. Dan dengan demikian, seperti yang dibilang di bukunya ini, yang dituliskan di bukunya ini, berat badannya juga berkurang, dan habitnya untuk makan cookies yang sebenarnya bukan tujuan utama dia ke kafetaria gitu ya. Tujuan utamanya adalah ngobrol dengan kolehannya yang ada di sana. Dan dia bisa merubah kebiasaan buruknya. Satu contoh lagi yang dituliskan Charles Duhigg, sebenarnya bukan hanya Charles Duhigg yang menuliskan, karena beberapa buku psikologis juga menuliskan. Ada seorang perempuan yang namanya Mandy, dia kuliah di Mississippi State University. Jadi Mandy ini sebenarnya dia punya satu kelemahan. Mandy ini cantik, kemudian cara ngobrolnya juga bagus, tapi dia punya satu kelemahan. Setiap dia mau presentasi, setiap dia grogi, Mandy ini selalu menggigit kuku. Jadi begitu dia merasa agak grogi, tertekan, dia menggigit kuku. Nah, kemudian dijelaskan di situ bahwasannya cue-nya adalah ketika dia grogi, ketika dia mau presentasi, ketika dia gelisah, itu cue-nya. Dan rutinnya adalah menggigit kuku. Rutin itu maksudnya kegiatan yang dilakukan si Mandy. Nah, kemudian rewardnya apa? Dengan menggigit kuku, sebagai rewardnya, dia merasa dia lebih tenang, dia tidak lagi gelisah. Tapi ini mau dirubah, maka yang dilakukan oleh Mandy adalah ketika cue-nya muncul, ketika dia merasa gelisah, ketika dia mau presentasi atau ngomong di banyak orang, atau ketika dia tidak tenang, itu dia tandai, kemudian rutinnya menggigit kuku, itu dia pikirkan untuk dirubah. Sehingga rutinnya ini dirubah menjadi apa? Yang pertama, Mandy diminta untuk memegang pensil. Supaya dia tidak lagi menggigit kuku, tapi fokus untuk memegang pensil atau pulpen. Kemudian yang kedua, kalau memang grogi banget, masih belum hilang juga, si Mandy diminta menurunkan tangannya, kemudian dia menjepit kursinya dengan kuku-kukunya gitu. Jadi seakan-akan di kuku-kukunya itu digigit tapi tidak kelihatan sama orang banyak gitu ya. Dan sebagai rewardnya, yang ketiga, setelah berkali-kali melakukannya, ya setelah hampir 6 bulan, kemudian 7 bulan gitu ya, sampai setahun melakukannya, akhirnya kebiasaan buruk Mandy itu hilang, Sobat Mania. Jadi singkatnya adalah ketika kita mengetahui apa sih habit yang kita lakukan dan apa sih yang mau dirubah, dan bagaimana secara saintifik seperti yang dituliskan Charles Duhigg ini, ada cue, kemudian ada rutin atau kegiatan yang dilakukan, kemudian ada reward, kita jadi bisa membayangkan mana yang harus kita hilangkan gitu. Bagian mana yang harus kita kenali. Karena kadang-kadang kebiasaan itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu di luar alam sadar. Sobat Mania, menurut saya buku ini sangat bagus sekali untuk dibaca dan dipahami. Karena walaupun kayaknya berulang dijelaskan, tapi yang saya pahami di buku ini adalah mengajak kita mengenali proses habit itu sendiri. Kenapa? Proses habit itu kapan? Proses habit itu apa yang dilakukan? Dan hasilnya atau rewardnya apa? Nah, dengan mengenali 3 hal ini, kita jadi paham, kita bisa mendefine gitu ya, ketika habit kita pakai baju bagaimana, ketika habit kita berbicara bagaimana, itu setelah dikenali, ternyata kita bisa merubahnya. Saya tidak bilang dalam 2 jam atau 1 hari atau 3 hari atau 5 hari langsung berubah, tidak gitu ya. Tapi dengan mengenali habit kita ini, kita bisa menggantikan, karena sebenarnya mendelete habit kalau Charles Duhigg bilang itu tidak bisa. Tapi kalau mereplace atau menggantikannya itu bisa. Artinya apa? Artinya kebiasaan itu memang tidak di-delete gitu ya, tapi kita rubah menjadi yang lebih baik.
3 pesan dari buku ini, kenapa kekuatan dari kebiasaan itu sangat penting menurut Charles Duhigg, kawan-kawan. Yang pertama, ketika kita memiliki kebiasaan yang baik, ya misalnya ketika kita katakanlah punya kebiasaan pagi tidur gitu ya, tiba-tiba punya kebiasaan, oh aku besok mau maraton gitu ya, atau aku besok mau sekedar jalan 40 menit. Nah, cue-nya adalah setiap pagi gitu ya, kemudian aktivitasnya atau rutinnya yang biasanya tidur, itu kita gantikan dengan jalan 40 menit. Kemudian rewardnya apa? Rewardnya biasanya badan lebih segar. Nah, kira-kira seperti itu. Dan dengan merubah kebiasaan ini, pesan yang nomor 1 dari Charles Duhigg, ini akan merubah banyak hal. Contohnya, dengan berjalan pagi rutin jadi kebiasaan gitu ya, tiba-tiba kita juga lebih memilih makanan apa dan minuman apa yang lebih sehat gitu. Tiba-tiba kita juga yang biasanya banyak membaca buku katakanlah novel atau yang lain, tiba-tiba membaca buku tentang kesehatan. Jadi ini akan berpusar, akan membawa kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang bagus juga. Yang kedua adalah meringankan fungsi otak. Kenapa Charles Duhigg bilang ini bisa meringankan fungsi otak? Karena memang ketika kita melakukan suatu kebiasaan, seperti yang tadi dibilang, kebiasaan adalah di bawah alam sadar. Jadi begitu ada kebiasaan yang baik dan dilakukan di luar alam sadar, kita itu bisa meringankan fungsi kerja otak. Contohnya adalah ketika kita berpikir bahwasannya kita belajar setiap jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Awalnya memang kita sengaja gitu sampai itu jadi kebiasaan gitu ya. Kalau yang pertama gitu ya, kalau yang pertama adalah kita memaksa otak untuk mengingat jam 8 sampai jam 9 belajar gitu ya. Kalau sudah jadi kebiasaan, otak kita tidak akan lagi mengingat itu. Itu akan jadi di alam sadar dan akan dilakukan dengan sendirinya. Hasilnya apa? Secara teori gitu ya, secara saintifik kita bisa memikirkan yang lain karena itu sudah jadi kebiasaan yang bagus. Yang ketiga adalah pesan dari Charles Duhigg adalah bagaimana merubah kebiasaan itu sebenarnya bisa. Karena secara saintifik itu ada caranya. Artinya gampang kalau kita lebih paham bagaimana merubah kebiasaan kita. Ada cue, kemudian ada rutin, dan ada reward. Terakhir satu lagi, ketika Charles Duhigg berbicara di depan semua karyawan Microsoft, jadi dia diundang Microsoft untuk ngobrol tentang habit, the power of habit. Jadi dibilang sama Charles Duhigg, hal yang paling mudah untuk merubah kebiasaan adalah menuliskannya. Jadi jangan heran kalau misalnya Sobuk Mania gitu ya, ada yang nyarankan setiap pagi tuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan. Bahkan ada orang-orang yang malamnya gitu ya, besok aku mau ngapain? 1, aku akan melakukan ini. 2, aku akan berbicara dengan atasanku. Yang ketiga, aku akan menyelesaikan spreadsheetku gitu ya. Atau misalnya masih kuliah, besok 1 akan menjumpai dosen. Yang kedua akan nyari referensi di perpustakaan dan lain sebagainya. Tapi singkatnya adalah, menurut Charles Duhigg, bagaimana merubah kebiasaan adalah menuliskannya gitu ya. Itu aja Sobuk Mania. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan sebenarnya kalau misalnya ada masukan atau buku apa yang mau dibahas, silakan di-sharing di kolom komen. Kalau Kang Review bisa memenuhinya, kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih. Ciao.